Saya Waalaikumsalam. Desa Zamzani, admin kelas 074. Ya, tapi untuk Ibu Fasil, Ibu Senarti, Siap, salam Bu. sehat Ibu dengan ibu-ibu yang lain. Saya sudah jadikan co-host Ibu Di untuk Iya, pertemuan virtual hari ini. Jadi nanti saat proses pembelajarannya sudah dimulai, kita bisa record Ibu untuk proses pembelajarannya seperti itu. makasih, Bu. Iya Bu, mungkin saat proses pembelajaran bisa saja saya live di room ini, tapi Ibu Fasil sudah menjadi co-host, jadi nanti rekamannya sudah bisa diakses Bu ya. Ya, terima Makasih, kasih Bu. Bu, selamat melaksanakan proses Sama-sama. pembelajaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bapak dan Ibu, kita mulai ya. Sudah hadir semua? Dua orang lagi, Bu. Ya, coba dihubungi, Bu. Jadi Ibu sudah masuk di LMS tadi kan, Ibu? Kalau yang belum masuk di link yang tadi saya sematkan di LMS, silahkan Ibu keluar dulu, baru masuk di LMS Ibu. Sudah hadir semua, Ibu? Masih ada, Bu, yang belum bergabung. Ya, kita tunggu dulu. Coba dihubungi, Bu. Ya, sudah, Ibu. Sudah teriak di grup. Hmm. Pas.
Baik, kita mulai ya Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Koordinator Admin 00011, yang saya hormati pengajar praktik yang hadir hari ini, dan saya hormati Ibu calon guru penggerak angkatan 11. Sebelum kita memulai kegiatan siang hari ini, ada yang bisa memimpin doa kita? Coba Ibu Nurlina, Ibu Nurlina silahkan, Ibu Nurlina. Baik Bu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Itu kita lihat. Pertama Doa tadi selesai. Terima kasih. Salam. Semoga apa yang kita lakukan siang hari ini menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan Bapak Ibu. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Coba Ibu Nurlina matikan mikrofonnya dulu. Tak kenal maka tak sayang. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Sunarti R. SPDGR. Saya berasal dari Kabupaten Goa. Instansi saya saya pelaksana tugas di SMA Muhammadiyah Lempangan. Saya angkatan guru penggerak di angkatan 2 dan saya pengajar praktik di angkatan 5 dan yang ketiga fasilitator di angkatan 9 dan alhamdulillah saya membersamai Bapak Ibu di angkatan 11 Kabupaten Sinjai. Sangat senang sekali bisa berkolaborasi dengan Bapak dan Ibu. Pesan saya, ini adalah pesan saya hari ini Bapak dan Ibu. Hari ini kita mulai dengan bismillah dan kita nanti akhiri dengan ucapan alhamdulillah dan semoga yang ada di ruangan virtual ini lulus dengan amat baik. Dengan apa? Dengan kolaborasi. Ya Bu, kalau ada tugas yang macet jangan disimpan, berkoordinasi. Saya siap 24 jam HP Ibu. Saya angkat telepon Ibu. Untuk bagaimana kita bisa sukses dalam program guru penggerak angkatan 11 ini. Baik, tadi sudah saya perkenalkan diri saya. Saya masih single Ibu. Saya masih single. Ada yang single di sini? Ada. Ada yang single Ibu Sri Sulfi. Masih single ya Bu? Sudah 3 anak Ibu. Oh Masya Allah, 3 anak. Baik, kita memperkenalkan, saya sebut nama, kemudian instansi, ya Bu, silakan disebut dan saya sebut namanya satu persatu supaya Ibu ingat. Pertama Ibu Ernawati. Sudah hadir Ibu Ernawati? Ini Ibu Ernawati sudah bergabung. Oke. Selanjutnya Ibu Nurbaiti.
Ibu Nurlina, silahkan Ibu Nurlina. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlina SPD. Saat ini bekerja sebagai ibu tenaga pendidik pada SMA Negeri 13 Senjai. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh, Ibu Nurlina SMA ya, Masya Allah. Sama Bu, saya juga mengajar di SMA. Selanjutnya Ibu Suwarni. Silakan dulu Ibu Sri. Silakan Ibu Suwarni. Masih mute, Bu. Ibu Suwarni. Ya, selanjutnya Ibu Andriani. Silahkan Ibu Andriani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. ya, nama saya Ibu Andi Andriani, instansi dari UPTD SMP Negeri 1 Sinjai. SMP ya Bu. Mata Makasih, Ibu. pelajaran? Iya. Saya sempat disebut mata pelajarannya. Ya, IPS, Ibu. Mata IPS. pelajaran IPS. Ini IPS, yang Ibu. pengantin baru. Bukan, Ada Ibu. sempatkan telepon Ibu katanya hari ini lamarannya. Kemudian Ibu Aslinda. Silahkan Ibu Aslinda. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Aslinda AMS PDGR. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Sinjai. Saya mengampu mata pelajaran seni budaya. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Selanjutnya Ibu Mayasari. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, jadi perkenalkan nama saya Sriyanti Mayasari. Saya mengajar di SD 88 Jenai, Kecamatan Sinjai Borong. Saya mengajar di kelas 2. Terima kasih, Bu. Oke, Ibu. Sekarang Ibu Sugimal. Ibu Sugimal, silahkan Ibu. Sugimal. Sugimal ini laki-laki atau perempuan? Sugimal Bapak, Ibu. Oh Bapak. Saya kira perempuan semua CGP saya, Bu. Pak Sugimal silahkan. Sudah bergabung Pak Sugimal? Kayaknya belum Ibu. Belum ada saya lihat. Coba ditelepon, Bu. Ya Ibu, siap. Tes 1 2 tes. Sekarang Ibu Tes. Saraswati. Terima kasih banyak. Silakan Ibu. Iya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hikmah Saraswati. Saat ini mengajar di SMP Negeri 22 Sinjai. Mapel yang saya ampu sebenarnya bahasa Inggris, tapi saat ini mengajar di mata pelajaran bahasa Indonesia. Karena kan untuk jam bahasa Inggris sudah full di sini. Jadi sekarang saya mengajarnya di mata pelajaran bahasa Indonesia. Sekian Bu, terima kasih. Sama-sama, Bu. Selanjutnya Ibu Sri Sulfi Mardini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Ibu Andi Sri Sulfi Mardinin Suwati.
mengajar di SD Negeri 2 Balang Nipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dan mengajar di kelas 5. SD ya Bu, SD. Terima kasih. SD. Terus Ibu Ernest sudah bergabung? Ya Ibu, sudah Silakan Ibu bergabung, Ernest. Ibu. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati. Saya mengajar di SD Negeri 159 Marana, Kecamatan Kabupaten Timur Jaya. Saya mengajar di kelas 4 SD, Bu. Kelas 4 SD ya Bu. Iya, Bu. Oke. Ibu Nurbaiti sudah tadi, Bu Nurbaiti memperkenalkan diri. Belum, Bu. Ya, silahkan Ibu. Maaf tadi bermasalah, Bu. Oh iya. Tutup satu akunnya Ibu ya. Satu Iya. aja. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti. Saya mengajar di SMA Negeri 4 Sinjai. Terima kasih, Bu. Mata pelajaran Ibu? Mengajar mata pelajaran matematika. Masya Allah matematika ya Bu. Baik Ibu Suwarni, sudah bergabung tadi Ibu Suwarni. Silakan Ibu Suwarni. Ibu Pasugiman sudah ada? Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bu. Ibu Pasugi, Ibu tadi sudah ini ya sering terpental jaringannya. Bagaimana Pak Sugiman, sudah hadir? Belum hadir. Belum tersambung Ibu teleponnya, belum diangkat. Beliau tahu ya hari ini kita Zoom virtual. Izin Ibu, baru saja tersambung dengan Pak Sugimal, katanya baru sampai, jadi baru mencoba bergabung. Oh iya, sebentar itu Iya. kita proses, kita mulai saja ya Bu. Terima kasih. Iya Ibu. Baik, izin untuk berbagi layar ya Bu. Nanti ada yang apa deh? Sudah nampak Ibu? Sudah, Bu. Sudah? Ya Bu, sudah Bu. Sudah Bu. Baik. Sudah, kita sudah masuk di forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD, waktunya 2 JP. Adapun identitas modul yaitu paket modul yaitu modul 1 tentang refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Kemudian sesi pembelajaran forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD di ruang diskusi virtual. Jumlah jam pelajaran 2 JP, fasilitator, maaf Ibu Sunarti. Kemudian adapun kompetensi lulusan yang dituju adalah guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Kedua, guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Capaian umum modul, CGP mampu memahami pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini.
Kedua, CGP mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Capaian khusus modul yaitu pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kedua, keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal, kelas, dan sekolah. Ketiga, sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Adapun pembukaan 25 menit, tadi sudah dibuka, reflektif kritis 30 menit, dialog atau diskusi dan tanya jawab 20 menit, dan refleksi dan umpan balik 10 menit, dan penutup 5 menit. Baik Bapak dan Ibu, kita bukan tebak gambar ya. Sekarang karena baik, kita akan eksplikin. Tadi tadi di antara Bapak dan Ibu ada dari guru SD. Ibu siapa lagi? Yang dari SD. Ya, Ibu Suwarni. Silahkan Ibu Suwarni. Eksplikinya untuk memberikan semangat siang hari ini ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, mungkin tadi karena pengaruh jaringan jadi belum sempat memperkenalkan diri. Nama saya Suwarni SPD dari SD 79 Bongki-Bongki, tapi sekarang sementara dititip di SD 121 Syodong, Sinjai Selatan. Siap Ibu, silahkan. Kemudian Bu, maaf saya tidak menyalakan kameranya karena pengaruh jaringan di tempat kami, Bu. Masya Allah, semangat Ibu. Iya. Ya, silakan Bu. Ibu. Sebelum kita memulai, mari kita Bapak Ibu agar lebih bersemangat lagi, kita ice breaking dulu. Silakan tangannya di atas semua. Tangan di atas, digoyang-goyang. Pegang pundaknya kanan ke kiri. Lihat ke kanan, tengok ke kanan, tengok ke kiri. Mari kita semangat untuk belajar. Ya, luar biasa Ibu Suwarni. Bu Suwarni, jaringannya tidak stabil ya di situ. Saya berharap kepada ya, Bu. Kalau misalkan jaringan tidak stabil, silahkan off kamera. Tapi upayakan Ibu ketika kita, ini kan sudah direkam ya Ibu. Upayakan Bu. Ibu kalau bisa sebentar dibuka lagi kameranya. Kalau misalnya jaringannya stabil karena kita begini Bu, kalau misalnya kameranya saya buka, mikrofonnya tidak mau aktif Ibu. Oh begitu. Kalau begitu, karena Ibu tidak, kalau misalkan Ibu dikasih kesempatan untuk berbicara, baru dimatikan kameranya. Iya, sekarang Bu. Ibu silahkan buka kameranya dulu ya Bu, kalau memang seperti itu. Bisa? Sementara Ibu Sri, iya, silakan dimatikan dulu visualnya, baru kita inikan kameranya. Oke, sudah luar biasa. Tinggal Ibu Sri Sulfiati juga mati kameranya. Oke, baik, kita lanjut ya Bu. Kita berbagi layar dulu. Sudah kelihatan Bu?
Iya, Ibu. Sudah. Tadi tebak gambar. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Bapak Ibu mampu memberikan perseptif, reflektif, kritis tentang pemikiran atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Kemudian pembukaan tadi ini saya sudah jelaskan, tadi dibuka oleh mengenai tujuan pembelajaran, kemudian fasilitator meminta CGP untuk saling membuka, kemudian refleksi kritis CGP, setiap CGP menyampaikan, memberikan perseptif, reflektif, kritis tentang pemikiran atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ada dialog diskusi dan tanya jawab, kemudian refleksi dan umpan balik di mana fasilitator memberikan umpan balik untuk memberi penguatan terhadap pemahaman CGP. Kemudian refleksi pembelajaran dituliskan pada aplikasi yang disediakan oleh instruktur. Kemudian penutup, fasilitator menutup kegiatan pembelajaran eksplorasi konsep forum diskusi reflektif kritis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini adalah kesepakatan belajar kita siang hari ini sampai kalau misalkan Bapak dan Ibu tidak sepakati silahkan ditambahkan atau dikurangi ya Bapak dan Ibu. Pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Kelima, berpartisipasi penuh. Dan keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Baik, kita sudah masuk di slide refleksi kritis Bapak dan Ibu selama 30 menit, di mana pertanyaan pemantiknya, pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Kedua, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Ketiga, mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Keempat, apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Baik Bapak dan Ibu, silakan. Coba pertanyaan pemantik. Ada yang ingin menjawab pertanyaan pemantik Bapak dan Ibu? Saya sebut namanya saja. Tadi Ibu Ibu Adriani, silahkan Ibu Adriani. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya sedikit menanggapi pertanyaan pemantik yang pertama mengenai bagaimana makna menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya. Yang dapat saya berikan tanggapan bahwa dalam menuntun berarti membantu anak untuk mengembangkan kodratnya, baik itu dilihat bakat, minat, dan kecenderungan mereka. Jadi kita sebagai orang tua memberikan mereka ruang dan kesempatan bagi anak untuk dapat mengeksplorasi diri dan menentukan minat
serta mengembangkan potensi mereka secara optimal. Ya, mungkin seperti itu saja yang singkat yang bisa saya sampaikan, Ibu. Terus mengapa pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat samanya, Bu? Dari 1 sampai 4 pertanyaan pemantiknya ini. Kemudian apa relevansi pemikiran KHD bahwa pendidikan yang berhamba pada anak dengan perasaan saya sebagai pendidik. Begitu itu Ibu Trianti. Baik. Oke. Silakan Ibu Hikmah Saraswati. Ya Ibu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Yang bisa saya jawab dari pertanyaan pemantik yang ada di layar, bahwa kata menuntun dalam proses pendidikan bagi saya itu adalah membimbing atau memberikan arahan sesuai dengan apa yang ada pada potensi dalam diri siswa itu masing-masing. Selanjutnya, apa yang saya bisa lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan, yang sama seperti sekarang di kurikulum Merdeka ada yang namanya P5 Project. Jadi bisa diwujudkan di situ Ibu, disesuaikan dengan apa lingkup sosial dan budaya yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal si siswa tersebut. Kemudian makanya dari itu sama seperti di nomor 3, mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena masing-masing anak melewati pertimbangan lingkungan ataupun zaman yang berbeda dengan kita sendiri sebagai guru, maka kita harus mempertimbangkan zaman yang dilewati anak sekarang ini, zamannya yang sekarang ini. Untuk relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pendidikan yang berhamba pada anak, semuanya memang proses pembelajaran adalah berpusat kepada siswa. Semua 100% adalah bertujuan untuk mengembangkan potensi diri si siswa tersebut. Itu yang seharusnya kita lakukan sebagai pendidik. Menurut saya, Ibu. Terima kasih. Oke. Kemudian dilanjutkan oleh Ibu Mayasari. Halo Ibu Mayasari. Iya Bu. Jadi, ya halo. Jadi terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Jadi makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya yaitu membimbing semua kodrat yang ada pada diri anak agar mencapai potensi terbaik yang dimiliki oleh anak tersebut. Sedangkan bagaimana menuntun dimaknai dalam konteks sosial budaya, yaitu dimaknai sebagai usaha membawa seorang kepada suatu hal yang baik untuk hidup di masyarakat. Terima kasih, Ibu. Coba Ibu, kira-kira apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak? Ini belum tersentuh ya, Bu. Perannya sebagai seorang pendidik, sebagai pendidik. Silakan Ibu Srianti. Relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran sebagai pendidik, yaitu seorang guru harus memiliki rasa hormat, memuliakan anak sehingga tumbuh perasaan tersebut. Maka tanpa disadari, anak tersebut akan tumbuh rasa senang, bahagia. Seperti itu, Ibu. Makasih. Jadi kaitannya dengan mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Mengapa pendidikan murid Ibu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman?
sebagai ibu, sebagai pendidik? Ya, jadi mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Karena dalam menuntun anak tentunya disesuaikan dengan perkembangan zaman, Ibu. Jadi artinya pengaruh dari luar harus disaring dan lebih mengutamakan kearifan lokal bangsa Indonesia. Terima kasih, Bu. Oke, coba saya mau dengar Pak Sugima. Pak Sugima sudah bergabung? Sudah, Bu. Silakan. Ya. Terima kasih Ibu Fasil yang saya hormati. Mohon maaf tadi Ibu agak terlambat karena perjalanan dari sekolah. Baik Bu, berdasarkan pertanyaan pemantik, makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya itu adalah menuntun itu merupakan sebuah proses pembimbingan, bagaimana mengarahkan peserta didik kita agar dia mampu mencapai potensi terbaiknya. Ya, dia mampu mencapai potensi terbaiknya sehingga ketika dia lepas dari lingkungan sekolah dan otomatis bergaul dengan lingkungan keluarga, tetangganya, maka dia mampu membawa diri bahwa sebagai pembelajar. Dan ada perbedaan antara peserta didik dan anak yang di luar. Kemudian mengapa pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Ini sangat jelas, Ibu, karena anak yang berada di zaman kolonial dengan zaman sekarang tentu beda. Ya, sekarang kita istilahkan adalah anak generasi dengan Gen Z. Mereka terlahir dan sudah menemukan teknologi yang sudah canggih. Otomatis ketika model pembelajaran yang masih diterapkan gaya kolonial itu sangat tidak mendukung perkembangan peserta didik. Nah, sehingga sangat perlu bagi guru untuk pertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Tapi tidak terlepas bahwa kodrat alam itu turut mempengaruhi perkembangan peserta didik. Kemudian relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berhamba pada anak, saya kira kita sangat sepakat bahwa untuk menyelenggarakan sebuah pendidikan yang baik itu harus berujung pada dan berasas pada kodrat peserta didik. Karena guru itu tidak mampu mengubah kodrat peserta didik. Yang kita hanya mampu adalah bagaimana mengarahkan agar peserta didik itu mampu mencapai potensi-potensi terbaiknya sehingga sehingga anak tersebut bisa menjadi orang sukses di kemudian hari. Ya, sekian Ibu. Super sekali, Pak. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Sudah nampak ya, Bu, Bapak dan Ibu? Jadi, Seksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, di mana tujuan pembelajaran yaitu peserta memahami pemikiran KHD mengenai tujuan dan asas pendidikan. Yang kedua, Bapak dan Ibu dapat menganalisis konsep-konsep pemikiran KHD berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada murid. Bagaimana potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial sampai masa kini? Yaitu kita ketahui bersama Bapak dan Ibu, calon guru penggerak, Ibu sudah melakukan refleksi diri terhadap perjalanan pendidikan Indonesia sebelum kemerdekaan dan membandingkannya dengan kondisi pendidikan saat ini pada konteks sekolah. Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, calon guru penggerak memahami bahwa
secara garis besar pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu Anda sudah melihat di eksplorasi konsep video dengan judul Pendidikan Zaman Kolonial, kemudian Ibu sudah melihat materi berupa 3 tulisan Ki Hajar Dewantara untuk memahami pemikiran-pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar pada yang sekarang ini. Kemudian adapun asas kerangka pemikiran Ki Hajar yaitu tentang dasar-dasar pendidikan, kemudian masalah bukunya yaitu tentang metode Montessori, Froebel dan Tamang Anak, itu adalah salah satu kerangka pemikiran Ki Hajar. Kemudian asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara ini membagi bahwa pendidikan dengan pengajaran. Jadi Ki Hajar membedakan antara kata pendidikan dan pengajaran. Untuk memahami arti dan tujuan pendidikan, menurut Ki Hajar bahwa pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Jadi pengajaran ini merupakan suatu proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Kemudian, pengajaran memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi, pendidikan ini adalah tempat bersemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Jadi, Ki Hajar memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Jadi pendidikan dapat menjadi sebuah ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Jadi maksud dari pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Jadi manusia merdeka artinya manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain. Akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Jadi pendidikan itu menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain. Memuliakan diri dan orang lain ini artinya merdeka batin, Bapak dan Ibu. Dan menjadi mandiri artinya merdeka lahir. Kekuatan diri itulah yang disebut dengan kodrat. Memuliakan diri, saya ulangi, memuliakan diri adalah merdeka batin. Merdeka lahir itu adalah menjadi mandiri. Kodrat itu adalah kekuatan diri yang harus dimiliki oleh peserta didik. Jadi menuntun murid ini menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain, Bapak dan Ibu. Kemudian dasar-dasar pendidikan yang menuntun tadi. Ki Hajar menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar anak tersebut dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia
maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat, Bapak dan Ibu, hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Jadi agar dapat memperbaiki lakunya atau hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak tersebut. Jadi dalam menuntun laku atau pertumbuhan kodrat anak, KHD mengibaratkan peran pendidik itu atau peran guru itu seperti seorang petani atau tukang kebun. Jadi anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Jadi Bapak dan Ibu adalah seorang petani. Sedangkan siswa kita adalah seperti biji tumbuhan yang Ibu tanam. Jadi anak itu, Bu, Bapak dan Ibu, bagaikan bulir, seperti bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung itu ditempatkan di tanah yang subur, Bapak dan Ibu, berarti Bapak dan Ibu mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari, serta tangan dingin petani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal, Bapak dan Ibu. Maka dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan namun pendidik pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Jadi seorang pamong ini, Bapak dan Ibu, adalah memberikan tuntunan. Tadi menuntun ya, Bu. Ini tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar, Bapak dan Ibu, memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Maka sebab itu tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain atau menjadi manusia dan anggota masyarakat. Maka KHD juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka, tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi kekuatan sosial kultural ini adalah menjadi sebuah proses atau kekuatan kodrat anak yang masih sama-samar. Jadi pendidikan bertujuan untuk menuntun. Menuntun di sini adalah bagaimana seorang guru memberikan, memfasilitasi atau membantu anak. Ya, Bapak dan Ibu. Kemudian kodrat alam dan kodrat saman. Kata kodrat alam dan kodrat saman, Bapak dan Ibu, KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat samannya, Bapak dan Ibu. Kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat saman berkaitan dengan isi dan iramanya. KHD mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat saman, yaitu dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaklah selalu diingat bahwa segala kepentingan anak didik, baik mengenai hidup diri, pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman.
Sementara itu segala bentuk isi dari yang mewujudkannya itu adalah bagaimana hidup dan penghidupannya seperti dia kehendaki atau sesuai dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Haja Dewantoro. Maka KHD mengingatkan kita sebagai pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Coba Bapak dan Ibu kita melihat dari kodrat zaman pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Jadi mengenai pendidikan dengan perspektif global, KHD mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia Bapak dan Ibu. Kenapa? Isi irama tadi Bapak dan Ibu yang dimasukkan oleh KHD bahwa muatan atau konten pengetahuan diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Jadi kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam itu dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman dalam mendidik. Artinya menuntun kekuatan kodrat anak. Jadi KHD menegaskan juga bahwa didiklah anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Artinya cara belajar Bapak dan Ibu yang Ibu terapkan di dalam kelas dan interaksi murid di abad ke-21 ini tentu sangatlah berbeda dengan para murid di pertengahan dan akhir abad ke-20. Maka kodrat alam Indonesia dengan memiliki dua musim, musim hujan dan musim kemarau, serta bentangan alam mulai dari pesisir pantai hingga pegunungan memiliki keberagaman dalam memaknai dan menghayati hidup. Demikian pula dengan zaman yang terus berkembang dinamis mempengaruhi cara pendidik menuntun para murid. Kemudian, budi pengerti. Salah satu konsep refleksi filosofi adalah budi pengerti. Menurut KHD, budi pengerti adalah watak, karakter, merupakan perpaduan antara gerak pikiran Bapak dan Ibu, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Jadi budi pengerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta. Cipta itu adalah kognitif. Karsa adalah afektif sehingga menciptakan karya yang disebut dengan psikomotor. Jadi saya ulangi bahwa cipta karsa dan karya. Cipta adalah kognitif, karsa adalah afektif, menciptakan karya adalah psikomotor. Jadi KHD menjelaskan juga bahwa keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Jadi keluarga merupakan tempat bersamainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pengerti. Jadi budi pengerti di sini adalah pembentukan watak individual. Jadi peran keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibandingkan dengan institusi pendidikan lainnya. Jadi budi pengerti merupakan suatu keselarasan. Jadi keselarasan di sini adalah keseimbangan Bapak dan Ibu. Keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya, di mana keselarasan hidup itu
di mana anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya. Kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya. Sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya, maka kemerdekaan orang lain. Maka budi pengerti berlatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya. Kemudian ada namanya interpretasi pemikiran KHD. Nah, ini adalah salah satu kumpulan tulisan Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan telah disajikan secara lengkap dalam sebuah bukunya yang disebut dengan Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa. Jadi buku yang diterbitkan pada tahun 1961 tersebut bertajuk karya Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan. Baik, kita ke slide berikutnya Bapak dan Ibu. Sekarang kita masuk dialog, diskusi dan tanya jawab, yaitu CGP saling berdialog untuk mengkonfirmasi perseptif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD dengan saling bertanya atau mengkonfirmasi perseptif rekan CGP lain. Kemudian fasilitator memandu dialog. Oke, Bapak dan Ibu. Di sini di slide berikutnya, Bapak Ibu kita akan saling berdialog bagaimana perseptif setiap calon guru penggerak dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD dengan saling bertanya. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan melakukan diskusi selama 20 menit tentang bagaimana mengkonfirmasi perseptif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD. Silahkan Bapak dan Ibu. Mungkin kita mulai, Pak Sugimal. Silakan Pak Sugimal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Fasil atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengajak teman Bapak Ibu guru hebat yang ada di ruang meeting ini untuk saling berdialog tentang bagaimana perspektif dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan Indonesia. Ya, Bapak Ibu guru hebat CGP Angkatan 11, kita tadi telah mendengarkan pemaparan dari Ibu Fasil yang mengatakan bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan guru itu sebagai petani atau pekerja kebun, di mana guru harus mampu melihat bahwa peserta didik ini jika diibaratkan sebagai bibit, maka seandainya di dalam kelas itu tentu berbeda. Ya, mungkin saja ada peserta didik kita bertindak sebagai dia bibit jagung, ada juga bertindak sebagai bibit padi, ada juga bertindak sebagai misalnya bibit cabai. Ya, otomatis dalam memperlakukan peserta didik yang berbeda atau memperlakukan bibit yang berbeda, otomatis guru harus jeli melihat bahwa tidak mungkin dilakukan memberikan metode pembelajaran yang sama. Makanya seorang guru harus mengenali dulu profil peserta didiknya. Ya, itu yang menurut saya pahami.
Mungkin bisa saya berikan kepada Bapak Ibu CGP yang lain untuk kita saling berdiskusi di ruangan ini. Ya, saya kembalikan Ibu Fasil. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa saya Ibu? Ya silakan Ibu Hikmah, silakan. Menyambung. Terima kasih. Terima kasih Bu Hasil. Terima kasih. Ya Bu. Ya harus Ibu. Ini penilaian Ibu ya. Jadi harus aktif di dalam forum diskusi. Iya, Ibu. Silakan Ibu. Menyambung tadi dari pernyataan yang sudah diberikan oleh Bapak Sugimal bahwa masing-masing peserta didik berbeda. Ada yang bertindak sebagai bibit jagung, cabai, lada dan sebagainya. Untuk mendeteksi awal bahwa potensi diri awal dari peserta didik, seperti tadi yang dibilang oleh Ibu Fasil bahwa keluarga mereka lah tempat awal bersemainya. Jadi kita bisa mendeteksi bahwa ini siswa kita potensinya ini, siswa kita seperti ini ya, bisa kita identifikasi dari keluarganya dulu, dari lingkungan sosialnya, lingkungan masyarakatnya, dan lain-lain. Baru kita lihat dari kesehariannya, oh ini harus ada perlakuan yang lebih dibanding dengan siswa si B misalnya. Dari situ kita bisa tentukan bahwa pendekatan yang bisa saya gunakan untuk si siswa A seperti ini, siswa si B seperti ini. Begitu mungkin Bapak, Ibu Fasil. Jadi Ibu harus, apa yang Ibu harus lakukan? Kalau siswanya ada cabai, ada bawang. Ya, kalau berdasarkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pusat atau berhambah kepada siswa, ya tentu saja pendekatannya harus lebih awal dideteksi dulu Bu, bahwa yang ini lingkungannya mungkin kan, kalau dari pengalaman saya di siswa-siswa saya yang paling banyak bermasalah itu yang bermasalah juga di keluarganya atau di lingkungan keluarganya, misalnya hidup sudah berpisah orang tuanya dan dia sendiri, biasanya itu lebih harus didekati dibanding siswa yang komplit atau yang keluarganya tidak ada masalah, seperti itu. Jadi kalau misalkan anak ini kita lihat bahwa kita ketahui misalkan, anak ini menurun misalkan ya dalam proses pembelajaran. Kira-kira apa yang Ibu lakukan pada saat itu? Apakah Ibu memanggil orang tuanya atau langsung Ibu mendekati anak ini? Kalau dari saya mungkin langsung mendekati dulu ke anaknya Ibu. Karena biasanya selain pengaruh keluarga juga pengaruh dari teknologi yang sekarang, teman-temannya juga terutama. Terutama mungkin dari saya yang mengajar di SMP, biasanya yang dari kelas 7 itu masih ada perilaku anak-anaknya yang dari SD. Begitu naik ke kelas 8, kelas 9 sudah kenal, sudah memasuki masa remaja, mereka berubah lagi. Yang biasanya waktu kelas 7 mereka sangat nilainya sangat bagus, tapi ternyata ketika di kelas 8, di kelas 9 menurun itu rata-rata biasanya karena pengaruh teman, pengaruh lingkungan temannya sekitarnya Bu. Dia tidak bisa menyaring atau memfilter terutama yang ada di HP-nya, teknologi yang sekarang. Oke, makasih Bu. Bagaimana Ibu Andriani? Memaknai dan menghayati pemikiran KHD. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu. Saya sedikit memaknai bagaimana pemikiran HD dalam pengembangan anak didik. Di sini saya bisa memberikan sedikit masukan bahwa Ki Hajar Dewantara memberikan tempat ruang yang luas bagi anak-anak kita untuk dapat berkembang dengan baik,
khususnya mungkin tadi bagi anak-anak yang mengalami penurunan. Di sini saya pernah mengambil contoh, ada siswa yang begitu aktif tiba-tiba mengalami penurunan saat proses pembelajaran. Itu terkait karena bagaimana kita mungkin ada sedikit kurang pendekatan kepada mereka. Kita hanya bisa melihat dari sisi cara belajarnya saja, tapi kita sebagai guru, sebagai pendidik harus lebih terbuka atau berkomunikasi dengan baik terhadap pendidik kita sehingga mereka bisa tumbuh rasa pemikiran mereka yang lebih baik dan mereka bisa diberikan arahan atau tuntutan yang mungkin bisa membuat mereka lebih meningkatkan prestasinya. Ya mungkin sedikit saja yang bisa saya sampaikan Ibu. Terima kasih. Oke. Ibu, bagaimana Ibu Erna sudah bisa bergabung? Ibu Erna? Bu. Iya, silakan Ibu Erna. Ya Ibu, makasih. Menurut saya anak-anak harus dulu dilihat dari pembentukan karakternya Ibu. Misalnya kita harus melihat karakter anak-anak masing-masing sehingga kita bisa bisa memberikan pembelajaran khusus bagi mereka. Kemudian itu kita juga harus memerdekakan anak-anak dengan memberi tuntutan agar mereka bisa dalam pembelajarannya. Dan kita juga harus melihat pentingnya pengembangan kekuatan kodrat anak. Seperti itu. Sekian Ibu. Bu Erna, Tripusat Pendidikan di mana KHD mengajarkan bahwa pendidikan harus melibatkan 3 lingkungan utama ya, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi pendidikan tidak hanya tugas sekolah, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Kira-kira Ibu Ernawati bagaimana memaknai tentang tripus pendidikan ini? Selain bukan lingkungan sekolah, tetapi salah satunya adalah keluarga. Di keluarga misalnya Ibu, anak-anak itu juga butuh pendampingan dari orang tua karena kebanyakan anak-anak waktunya itu di rumah. Jadi kita sebagai orang tua harus melihat bagaimana perkembangan anak kita. Kemudian kita juga harus membimbingnya di rumah Ibu. Biasanya setiap malam kita. Ibu Erna ini SD ya? Bu SD. Ibu Erna SD kelas Ibu Erna mengajar di kelas berapa Ibu Erna? Tadi SD. Oke. Mungkin jaringan Ibu Erna nggak terlalu stabil ya Ibu? Iya Ibu, dari tadi keluar masuk. Ya, sekarang Ibu Asri sedikit Bu, bisa sedikit menambahkan tentang pendidikan dari keluarga Bu. Siap Ibu, silakan Ibu Nurlina, karena memang Ibu Nurlina kesempatannya ini. Silakan memaknai dan menghayati pemikiran KHD ya Ibu. Iya. Silakan Ibu. Saya Masya Allah, saya suka sekali kalau ada CGP saya seperti ini. Saya sedikit dulu menanggapi tentang Ibu Erna tadi, di mana pada tumbuh kembang anak-anak itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu dari lingkungan keluarga. Nah, kenapa dari lingkungan keluarga? Karena tentu anak itu pertama dia lahir dalam lingkungan keluarga. Nah, bagaimana keluarga itu hadir yang merupakan keluarga itu adalah pondasi utama dalam pembentukan karakter anak itu sendiri. Namun anak itu tidak akan terhenti di keluarga saja, dia akan terus tumbuh dan berkembang. Nah, namun bagaimana keluarga itu ketika golden age-nya, keluarga itu hadir sebagai orang pertama yang memberikan pendidikan pada anak-anaknya.
Nah, setelah itu anak itu akan terus bertumbuh dan dia akan mengenal lingkungan, akan mengenal bacaan. Nah, di situ peran keluarga juga sangat penting. Bagaimana supaya anak tidak kebablasan dalam lingkungannya, maka keluarga itu sangat penting. Kita bisa melihat zaman sekarang ini anak yang tumbuh dalam lingkungan yang broken home itu akan sangat berbeda dengan anak yang mendapat rangkulan pelukan kasih sayang dari orang tua yang lengkap. Nah, itu akan sangat berbeda, beda sekali. Kita sebagai guru itu melihat perkembangan anak-anak itu di dalam kelas itu sangat berbeda sekali antara anak yang broken home dengan anak yang memang mendapatkan kasih sayang yang full dari orang tuanya. Nah, kemudian kita lihat dari lingkungan. Dari lingkungan setelah anak-anak remaja dan dewasa dia akan mengenal lingkungan yang baru. Nah, tentunya peran orang tua di situ akan kembali merangkul. Ketika dia mendapatkan lingkungan yang buruk, keluarga itu sangat berperan penuh bagaimana dia kembali merangkul anak-anak untuk masuk kembali dalam lingkungan supaya fondasi yang telah dibangun oleh orang tua tidak akan sia-sia. Mungkin seperti itu saya menanggapi tadi dari Ibu Erna. Nah, kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, kalau kita tuntunan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah membimbing. Nah, kita berbicara tentang orang, kita berbicara sebagai guru. Guru itu adalah merupakan ujung tombak sebuah perubahan. Bagaimana perubahan itu terjadi tergantung dari bagaimana guru itu hadir pada anak-anak tersebut. Saya selaku guru, bagaimana saya menjadi sumber inspirasi bagi peserta didik itu sendiri. Nah, sumber inspirasi itu seperti apa? Saya akan memberikan sebuah contoh. Misalnya saya memberikan satu gerakan positif, nah itu akan melahirkan 1000 gerakan positif lainnya dari anak-anak itu sendiri yang berawal dari satu gerakan saya saja. Itu yang menurut saya bagaimana kita menjadi sumber inspirasi dari peserta didik kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Super sekali Ibu Nurlina. Ayo kita diskusi Ibu Nurlina. Mengenai Iya Bu. Kenapa Bu? Tetapi saya juga punya pertanyaan Bu, tapi nanti Bu, kalau misalnya diberi izin untuk bertanya, ya nanti saya akan ada satu pertanyaan. Siap Bu. Nanti di akhir. Iya Bu. Oke. Baik. Ibu pernah mendengarkan ing rasa suntulada, ing madia mangungkarsah, Tutpuri Handayani. Iya Bu. Nah, ini adalah sebuah filosofi mengajarkan bahwa kita itu seorang guru harus mampu memberikan teladan di depan. Ya Bu. Memberikan semangat di tengah dan mendukung dari belakang. Nah, ini mencerminkan peran guru yang multi-faith istilahnya ya Mbak. Artinya dapat membimbing dan mendukung siswa. Oke Bu. Baik, saya masih butuh 2 orang Ibu untuk saya mau dengarkan. Ibu Andi sudah ya, Andi Aslinda. Hikmah sudah, Ibu Nurbaiti. Sriyanti Mayansari, silakan Ibu Sriyanti. Ya Bu, makasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi menanggapi tentang perspektif reflektif tentang Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan itu merupakan proses yang berkelanjutan yang menuntun kodrat anak menjadi manusia yang seutuhnya, seperti tadi telah dikatakan yang perumpamaan seperti benih jagung yang ditanam di tanah yang subur dan mendapatkan perawatan yang baik, pasti hasilnya juga akan baik. Begitupun sebaliknya, jika ditanam di tempat yang kurang subur dan tidak mendapatkan perawatan yang baik, pasti hasilnya juga akan kurang baik. Jadi sebagai seorang pendidik itu seharusnya kita memberi contoh atau teladan kepada peserta didik kita, karena kalau saya karena kebetulan mengajar di SD di kelas 2, jadi siswa itu meniru apa
perilaku gurunya. Seperti tadi filosofi Ki Hajar Dewantara, jadi di depan itu menjadi contoh. Seperti mungkin itu yang seorang peserta didik di SD, jadi dia lebih percaya apa yang dikatakan gurunya dibanding orang tuanya. Ya, jadi sepatutnya sebagai seorang guru harus memberi contoh dan berperilaku yang baik agar siswa kita dapat meniru hal-hal yang positif dari diri kita, dan juga di dalam keluarga, karena di sekolah mungkin cuma lebih banyak di rumah, jadi sepatutnya juga di rumah kita memberikan lebih banyak membimbing anak-anak kita, khususnya dalam hal keagamaan, agar anak-anak kita bisa berperilaku sesuai dengan kodratnya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Baik, ada Ibu. Kita ketahui bersama bahwa belajar dengan alam itu, Bu, Kak Hadi juga mengajarkan bahwa lingkungan alam itu adalah guru yang terbaik. Ya, guru yang terbaik artinya pembelajaran harus berintegrasikan dengan pengalaman-pengalaman langsung di alam untuk membangun keterkaitan antara dengan lingkungan dengan realitas sosial. Oke. Coba kita Ibu Sriyanti Mayansari sudah ya? Sudah tadi. Ya, sudah, Bu. Suwarni sudah. Bagaimana Ibu Suwarni? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dikatakan menurut KHD, bahwa pendidikan itu ibarat menuai benih di tanah yang subur. Apabila kita menabur benih di tanah yang subur, maka hasilnya juga akan tumbuh dengan baik, dan sebaliknya seperti itu. Kemudian menurut Ki Hade juga dengan keluarga, pengaruh keluarga juga sangat mempengaruhi. Kemudian di sini, Bu, di tempat saya mengajar, karena kebetulan saya mengajar di tempat terpencil, bisa dikata di sana pendidikan orang tua siswa kami kurang, bahkan dikatakan tidak. Karena dulu itu di sana kalau anak-anaknya sudah tamat di SD, kebanyakan sudah dikasih menikah. Tapi alhamdulillah sekarang itu kita sebagai guru di sana, kita biasa memberikan arahan kepada orang tua mereka bahwa belajar itu, pentingnya pendidikan itu bukan bilang kita harus mendapatkan sebuah pekerjaan, tetapi kita harus bagaimana supaya bertumbuh kembang, berpikiran yang baik. Karena di sini anak-anak kita ibarat sebagai kertas kosong, kertas yang masih buram. Berarti kita di sini sebagai guru haruslah berperan bagaimana agar anak-anak kita, peserta didik kita mengalami perubahan, peningkatan. Begitu kira-kira, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kertas kosong, Bapak dan Ibu. Ada yang bisa menjelaskan maksud dari kertas kosong? Karena ini kan kita berdialog, Bapak dan Ibu. Saya mungkin Ibu Fasil.
Silakan Mas Sugimal. Paling cantiknya ini kelas 00. Ya, terima kasih Bu Fasil. Setelah saya mendengar apa yang dipaparkan oleh Ibu Suwarni, beliau mengatakan bahwa siswa itu ibarat kertas kosong. Ya, justru kalau saya punya pemikiran bahwa yang perlu kita sadari sebagai pengajar adalah siswa itu sudah ada dengan kodratnya masing-masing, ya, dan itu yang menentukan itu adalah Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi meskipun dia terlahir dari keluarga mungkin yang agak berbeda dengan keluarga-keluarga yang sukses, ketika memang kodratnya itu dia ditakdirkan untuk menjadi misalnya nanti dia menjadi seorang polisi, biar apapun dia akan mendapatkan, karena itu adalah takdir, ya. Jadi saya agak kurang sependapat ketika dikatakan siswa itu adalah ibarat kertas kosong. Jadi sebenarnya di pandangan saya, siswa itu adalah sudah mempunyai kodrat yang dibawa, kodrat lahiriah, ya. Itu sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Nah, guru adalah tinggal bagaimana seorang guru mengidentifikasi, mengenali bahwa kodrat apa yang akan membawa nanti anak ini mencapai potensi emasnya di kemudian hari, sehingga dia mampu menjadi pembelajar mandiri di kemudian hari. Dia mampu bergaul di keluarganya dengan baik, dia mampu bergaul di masyarakat dengan baik, akhirnya dia akan menemukan kodrat yang sebenarnya, bahwa oh ternyata kan terkadang Ibu Fasil begini, kita mengatakan apa cita-citanya nak, ya mungkin awalnya dia itu bercita-citakan, mungkin yang dia lihat itu polisi itu adalah hero. Nah, berjalan proses pendidikan, ternyata ada profesi lain mungkin yang menurut dia itu agak mudah dan searah dengan kodrat yang dibawa, sehingga bisa saja ujung-ujungnya anak ini nanti tidak menjadi polisi, justru mungkin menjadi dokter dan sebagainya. Ya, saya kira saya lempar kepada Bapak Ibu yang lain, silahkan untuk menanggapi. Saya serah kembalikan kepada Ibu Fasil. Terima kasih. Silahkan Bapak dan Ibu yang mau menanggapi dari apa pernyataan Saya, dari Ibu. Ibu Mas Sugimal. Ibu, silahkan Ibu Hikmah. Luar biasa sekali tadi pemaparannya Bapak Sugimal, Ibu. Saya setuju sekali bahwa masing-masing anak sudah memiliki kodrat dan sudah memiliki apa yang dia bawa, yang tinggal kita adalah penuntunnya, pemberi arahannya, pemberi semangatnya, seperti filosofinya Ki Hajar Dewantara. Mereka sudah punya yang namanya bahasa Inggris Bugisnya di sini, herenya masing-masing, Ibu, sudah punya takdirnya masing-masing. Tinggal bagaimana kita ketika mereka memiliki takdir misalnya menjadi seorang guru, bagaimana kita ini guru ini membimbing mereka, memberikan arahan mereka menjadi guru yang memiliki potensi, memiliki hal-hal baik sebagai seorang guru yang bisa nanti mentransfer ilmunya, bagaimana cara kemandiriannya menjadi seorang guru, bagaimana dia bisa berpikir kritis, bagaimana memfilter hal-hal positif yang dari luar, tidak mengambil semua hal-halnya. Pokoknya itu adalah tugas kita sebagai seorang pendidik. Terima kasih, Bu. Oke, Ibu, makasih. Saya sepakat juga dengan Pak Sugiman. Ya, Ibu Nurlina ya tadi ada juga pertanyaan Ibu Nurlina. Boleh. Semoga kita Bapaknya juga bisa menjawab. Ya, silakan Ibu. Sedikit juga berpendapat tentang yang kertas kosong. Kalau menurut pendapat saya, anak itu bukanlah kertas kosong. Dia terlahir dengan fitrahnya masing-masing. Nah, kita sebagai guru, bagaimana kita hadir untuk membimbing dan mengarahkan mereka. Tapi dia, menurut pendapat saya, dia terlahir bukanlah sebagai kertas kosong. Dia membawa fitrahnya masing-masing. Tergantung kita mengarahkannya kemana. Ya, begitu, Bu. Kemudian, boleh saya bertanya, Bu? Boleh. Silakan, Ibu. Ya, Bu, mungkin sedikit saya agak berbeda dengan teman-teman yang lain dari tingkat SD maupun SMP. Saya kan mengajar sama seperti Ibu Fasil, mengajar di SMA yang tantangannya itu luar biasa.
luar biasa menurut saya, karena kita sekarang itu tidak bisa pungkiri adanya yang namanya pergeseran moral anak-anak. Nah, bagaimana sih sebenarnya, mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan saran atau pendapatnya bagaimana kita hadir sebagai pendidik, bagaimana kita mengontrol emosi dengan situasi anak-anak yang seperti sekarang ini kita melihat bagaimana adanya pergeseran moral yang begitu luar biasa, terutama di usia SMA. Nah, mungkin ada saran atau pendapat bagaimana kita selaku guru bertindak di tengah mereka, agar agar tidak mengubah agar mengarahkan anak itu menjadi lebih baik. Terima kasih. Saya kembalikan dulu kepada Bapak dan Ibu. Mungkin Ibu Nurbaiti bisa memberikan tanggapan dari pertanyaan Ibu Nurlina ya. Ini kita saling diskusi ya Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya juga mengajar di SMA. Ya, sama dengan Bu Nurlina. Ya, betul. Ya, Bu. Kita kadang-kala melihat situasi. Memang. Iya. Masa SMA itu kan mereka prosesnya sudah dibilang sudah dewasa. Tapi mereka seperti kalau misalnya kita tidak arahkan, mereka akan kebablasan. Jadi kalau menurut pribadi saya atau menurut yang saya memposisikan diri bagaimana supaya siswa tersebut tidak segan kepada saya sehingga mereka bisa bebas berbicara atau bebas mengungkapkan apa yang mereka inginkan atau mungkin terlempar Ibu Nurbaiti. Terima kasih Bu Nurlina. Oke. Bagaimana yang lain Bapak dan Ibu? Sebelum saya memberikan tanggapan dari pernyataan Ibu Nurlina, apakah Pak Sugiman? Ya, sedikit Ibu Banyak Fasil juga kalau tidak dipersilahkan. apa-apa, Pak. Karena waktunya ini Pak di forum diskusi kita. Ya, kebetulan Ibu guru hebat. Saya pernah juga mengajar di SMK sebelum akhirnya SK keluar di SMP. Sedikit pengalaman, jika menghadapi siswa yang sudah berada di atas masa remaja, saya sarankan itu Bu, hadirkan diri kita itu sebagai, apalagi kalau paling bagus itu ketika Ibu anggap dia sebagai umminya, ya, kenali pribadinya. Anggap jangan pernah menganggap bahwa dia itu anak-anak lagi yang bisa diatur kiri kanan, tapi lebih dekat kepada menggunakan hati. Dan saya yakin dengan pola seperti itu tidak ada siswa yaitu Bu yang akan kurang ajar kepada ibu gurunya. Ya. Dan itu karena dia terlahir dari rahim ibu, maka sebandel-bandelnya mereka, dia tidak akan kurang ajar kepada ibunya. Makanya ketika seorang ibu guru mampu mengambil hati dari dengan batas-batas kewajaran tertentu, maka otomatis anak ini akan mudah kita arahkan. Ya, yang penting jangan dianggap bahwa dia itu kertas kosong betul, ya, karena dia punya gaya belajar yang berbeda. Ada anak yang belajar harus mendengarkan musik dan sebagainya. Ada anak yang tidak bisa tenang, ada juga yang pendiam seperti itu. Nah, yang menjadi fokus ketika di pendidikan remaja itu adalah di mana pada fase itu anak itu mencari jati dirinya. Nah, disinilah terkadang ketika tidak diarahkan dengan baik, mereka akan kebablasan mencari kesenangan yang tidak seharusnya belum saatnya dia dapatkan. Ya, karena rasa penasaran yang tinggi. Nah, ketika guru hadir sebagai selain sebagai guru di depan kelas,
juga sebagai orang tuanya, tapi meskipun dari tidak sedara, maka dia akan menjadi anak yang penurut. Ya. Dan insya Allah kita akan mudah untuk mengarahkan siswa tersebut. Ya. Sekian dulu Ibu Fasil, saya serahkan kepada Ibu. Terima kasih Ipa Sudirman. Ini juga bahan diskusi kita sore hari ini. Itu ada memang materi di modul tentang coaching, kemudian KSE. Nah, ini nanti kita bahas di modul selanjutnya ya Bapak dan Ibu. Untuk salah satu pergeseran moral itu adalah bagaimana kita menghadirkan menjadi teladan. Menjadi teladan artinya role model. Jadi sebagai pendidik itu penting untuk selalu menunjukkan sikap dan perilaku yang bisa dicontoh oleh siswa. Memiliki integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab adalah nilai-nilai yang harus ditunjukkan dalam keseharian. Salah satu contoh yang saya mau berikan Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu hadir di awal sebelum proses pembelajaran, Ibu di depan pagar pintu gerbang Ibu berdiri menunggu siswa. Wow, luar biasa sekali tuh siswa Bapak dan Ibu. Masya Allah, guruku menanti saya untuk hadir. Anak-anak itu Bu tidak ada yang nakal. Konsep kita di sini adalah bagaimana kita menuntun anak itu. Kemudian kita juga harus berempati dan peduli. Makanya ada asesmen, ada pembelajaran berdiferensiasi dalam proses pembelajaran Bapak dan Ibu. Dalam proses pembelajaran itu kita harus terapkan berdiferensiasi. Kita memetakan di awal pembelajaran sebelum Ibu membuat kontrak belajar harus memetakan keadaan siswa. Inilah pentingnya berdiferensiasi, mengenal potensi atau bakat atau minat siswa dalam mata pelajaran yang kita ajarkan nantinya. Sehingga dalam proses pembelajaran itu akan terbentuk. Kita tahu, kita arahkan anak ini. Makanya tadi ada kata menghamba pada murid. Jadi menghamba pada murid itu adalah bagaimana seorang guru dapat memenuhi kebutuhan peserta didiknya. Jangan masuk langsung mengajar, bawa RPP, terus buka catatan anak-anak. Sedangkan kita ini adalah dituntut untuk menghamba pada murid. Nah, jadi kita harus memfasilitasi peserta didik kita di dalam kelas. Sehingga kata menghamba itu ada pada diri anak. Memfasilitasi anak, kebutuhan belajar anak, itu kita harus tahu Bapak dan Ibu. Jangan sampai hanya anak yang sudah kognitifnya sudah bagus, psikomotoriknya juga bagus. Ada anak yang bagaimana kalau anak yang ada kebutuhan khususnya seperti itu. Nah, makanya Bapak dan Ibu harus memetakan di awal pembelajaran sehingga Ibu tahu kondisi anak tersebut. Sehingga anak bisa memunculkan potensi-potensi yang dia miliki. Yang harus Ibu miliki adalah empati, Bu. Kepedulian Ibu. Terkadang pada saat semester itu kepedulian kita itu luar biasa, Bu. Anak ini jarang datang. Anak ini jarang masukkan tugas loh. Setiap kompetensi dasar atau istilahkan dengan ini di K13 itu harus menuntaskan.
Ibu ini tidak bisa naik kelas karena dia tidak tuntas di mata pelajaran saya. Nah, selama ini Ibu apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Kenapa anak ini tidak bisa tuntas? Kan seperti itu, Bu. Nah, jadi Ibu harus berempati dan kepedulian Bapak Ibu kepada anak peserta didiknya di sekolah. Mengapa kita harus mengembangkan empati terhadap siswa Bapak dan Ibu? Ini artinya menunjukkan kepedulian kita, ketulusan kita terhadap perkembangan mereka. Jangan sampai kita yang mengembangkan diri, sampai akhirnya kita lupa sebagai tupoksi kita di dalam kelas. Salah satunya adalah calon guru penggerak. Makanya Bapak dan Ibu, ketika kita memfasilitasi guru, jadi setelah proses pembelajaran sudah tidak ada lagi proses pembelajaran. Jangan sampai Ibu mengerjakan tugas LMS-nya Ibu di dalam ruangan, kasih catatan. Akhirnya kita mengerjakan tugas kita di kelas. Jangan sampai Ibu. Kemudian pendidikan karakter yang utama juga. Jadi budi pengerti karakter itu terbentuk di lingkungan keluarga. Ketika kita ketahui bahwa anak ini misalkan orang tuanya berpisah dan kemudian masuk di sekolah kita, menjadi wali kita atau kita yang mengajar. Anak ini suka tidur di dalam kelas. Kita sebagai guru marah-marah, kenapa seperti itu? Kan seperti itu. Apa yang kita lakukan Bapak dan Ibu? Saya mau bertanya, ketika ada siswa kita di dalam kelas tertidur, apa yang kita lakukan? Saya masih ingat kata dosen saya di semester 3 bahwa kerbau itu bisa jinak ketika kita mengulus kepalanya Bapak dan Ibu. Kerbau, binatang, hewan. Ketika kita ulus kepalanya itu akan jinak. Sama dengan siswa kita Bapak dan Ibu. Ketika kita menemukan kasus yang sama di kelas kita, maka kita ulus-ulus kepalanya. Nak, silakan bangun. Ini sudah proses pembelajaran Ibu. Ini empati, Bu. Jadi, Ibu tidak bisa melupakan hal seperti itu. Makanya adab. Kita harus belajar tentang adab baru ilmu. Sehebat-hebat apapun siswa kita, ketika tidak memiliki kurang adabnya, maka ilmu itu tidak bermanfaat. Jadi tugas kita adalah bagaimana kita membentuk anak ini, menuntun anak untuk menuju kodratnya. Jadi pendidikan karakter mengintegrasikan bahwa dalam kurikulum itu adalah menginteraksikan pendidikan karakter dalam kurikulum dan aktivitas sekolah itu mencakup pengajaran nilai-nilai moral. Itu Ibu Nurlina. Seperti kerjasama, kolaborasi. Jangan sampai kita menuntut anak kita untuk berkolaborasi, sedangkan kita sebagai guru tidak berkolaborasi dengan teman sejawat, Bapak dan Ibu. Kan seperti itu. Makanya membiasakan diri, maka akan terbiasa ketika kita akan mengajarkan kepada anak didik kita. Oke Bapak dan Ibu? Baik, ini sudah pukul 15.45, masih ada sekitar 30 menit lebih ya Bu, karena waktu sholat kita, ada yang mau sholat Ibu? Kita lanjut dulu ya. Oke, kita ke slide selanjutnya. Sekarang kita merefleksi dari baik, saya akan memberikan umpan balik Bapak dan Ibu terhadap pemahaman kita tentang pembelajaran kita hari ini, bahwasanya
bahwa budi pengerti itu adalah salah satu watak Bapak dan Ibu. Di mana watak itu adalah sebuah karakter. Merupakan sebuah perpaduan antara perasaan dan kehendak. Jadi dari karakter ini terpadulah sebuah cipta karsa dan karya. Kemudian keluarga juga menjadi salah satu tempat. Tunggu dulu Bapak dan Ibu ya. Jadi jadi Ki Hajodantara itu salah satu keluarga menjadi tempat utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial ya Bapak dan Ibu. Jadi karakter itu baik bagi seorang anak maupun keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak. Baik, kita akan Jadi budi pengerti itu salah satu adalah keseimbangan di mana terletak tentang kekuatan diri. Kemudian kodrat zaman dan kodrat yang zaman sekarang dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di sini kita sudah KHD mengingatkan kita sebagai pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya itu menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila kita melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam ini, maka perlu kita ketahui bersama bahwa pendidikan dengan perspektif global, KHD mengingatkan bahwa pengaruh dari luar itu harus kita saring, ya, sehingga terjaga kearifan lokal sosial budaya di Indonesia. Jadi KHD menegaskan juga bahwa didiklah anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para murid di pertengahan dan akhir abad ke-20. Jadi kodrat alam Indonesia ini dengan memiliki yang sudah saya jelaskan tadi, itu akan menjadi salah satu zaman yang terus berkembang secara dinamis sehingga mempengaruhi cara pendidik menuntun para murid. Jadi ketika misalkan proses pembelajaran di zaman dulu dengan sekarang itu berbeda.
Nah, kalau masih ada guru yang masih tidak menggunakan IT dalam proses pembelajarannya, berarti konvensional. Seperti itu. Kemudian asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi kita ketahui juga bersama bahwa pendidikan itu adalah tempat persamaan benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Jadi KHD juga memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Jadi pendidikan juga dapat menjadi sebuah ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Jadi maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk berkehidupan bersama adalah bagaimana kita memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Jadi manusia merdeka itu adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, sekarang kita sudah masuk di refleksi pembelajaran. Silakan Bapak dan Ibu yang tadi belum sempat berbicara, Ibu siapa ya? Coba Ibu, saya tidak menyebutkan nama, siapa Bapak dan Ibu yang bisa merefleksi pembelajaran kita hari ini, sore hari ini. Coba Ibu. Ya, silahkan Ibu. Saya tidak menyebut nama ya, Bu. Silahkan. Tulis dulu. Silahkan Ibu. Tadi Ibu siapa yang angkat tangan? Joshua? Coba Ibu. Oke, Ibu. Silahkan Ibu. Maaf Ibu, mikrofonnya mungkin Bu Sri tidak aktif. Suaranya tidak kedengaran. Oh ya, terima kasih Bu, Ibu Fasil yang saya hormati. Mohon izin. Dan teman-teman ibu guru yang ada di forum ini. Adapun yang dapat saya simpulkan pada hari ini bahwa mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia dari segala aspek, dari baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Selain itu, pendidikan juga memajukan kesempurnaan hidup, di mana kehidupan anak peserta didik harus selaras dengan lingkungan di sekitarnya. Kita sebagai guru harus menjadi model, menjadi panutan bagi peserta didik dalam proses pembelajaran, menuntun, membimbing bagaimana dia mengikuti proses pembelajaran dengan baik, pembelajaran bisa berpusat kepada peserta didik, dan terus melakukan inovasi dalam proses pembelajaran demi meningkatnya antusias peserta didik dalam belajar di kelas. Utamanya juga tentunya guru harus selalu senantiasa meningkatkan potensi diri, sumber daya manusia guru, bagaimana bisa mengajar sesuai dengan keadaan zaman sekarang, yaitu IT,
bagaimana guru harus memperkenalkan atau mengajarkan anak-anak menggunakan IT dan tidak berpusat kepada guru pada proses pembelajaran. Sehingga Ya, terima kasih. terima kasih Ibu Fafil. Sama-sama. Ya, silakan satu orang untuk merefleksi Ibu Nurlina. Silakan Ibu Nurlina. Baik Bu, terima kasih. Dari pertemuan kita siang ini, yang saya bisa tangkap dari materi kita, ya yang pertama itu tentang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak itu sendiri untuk mencapai kesejahteraan atau kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun nantinya dia sebagai warga masyarakat. Kemudian yang kedua yang bisa saya tangkap adalah dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu berhubungan tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, adapun yang berkaitan dengan kodrat alam, yaitu sifat dan bentuk lingkungan di mana anak tersebut berada. Sementara kodrat zaman berkaitan dengan isi ataupun irama dari kehidupan anak itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah di akhir penutupan ya Bapak dan Ibu. Di sesi ini. Baik, penutup tahap belajar berikutnya itu ruang kolaborasi sesi 1. Bapak dan Ibu besok kita akan masuk di kolaborasi sesi 1, yaitu kita akan berdiskusi di mana Bapak dan Ibu akan dibagi setiap kelompok ya. Baik, siapa yang bisa foto bersama? Kita akan foto bersama. Coba siapa yang mau foto Bapak dan Ibu dengan gaya yang lucu-lucu. Oke, siapa yang Ibu Nurlina atau Ibu Hikmawati? Atau Pak Sugimal? Silahkan Pak Sugimal. Ya Pak Sugimal saja Bu, karena kalau saya tidak bisa bergaya Bu, kalau saya yang pegang kamera. Pak Sugimal saja. Pak Sugimal tidak usah tertawa Pak Sugimal. Oke. Bu Hikmah kita mau Ibu. Bu Kenapa Hikmah. Pak Sugimal? Di layar saya cuma 9 orang. Tidak apa-apa ya? Iya, Bu Hikmah mau. Oke, siap. 1, 2, 3. Agak gelap. Tunggu dulu. Ibu Diulang saya ya, 1. Gelap. 1, 2, 3. Oke. Tunggu dulu Bu, saya tunggu dulu Bu ya. Saya foto ya Bu. Oh iya. 1, 2, 3. Tunggu dulu Bu. Sudah. Tunggu. 1, 2, 3. Maga nih model ke deh. Aduh, pegal sudah. Oke. Sebentar saya kirimkan ya Bu. Ibu siap. Ya, makasih Bu. Insya Allah besok kita ketemu lagi di pukul 13.30. Dengan waktu 3 JP kalau tidak salah ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kita besok Insya Allah kita hari apa besok? Hari Jumat ya. Berarti Pak Sugimal belum pulang
Oh, sudah pulang, sudah sholat Jumat ya Pak Suliman. Enggak apa-apa ya Pak Suliman. Pukul 13.30. Ya. Insyaallah Ibu, siap. Insya Allah. Oke, sekian dan terima kasih. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Jaga kesehatan Bapak dan Ibu guru. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Bu Fasil. Siap, Pak. Sama-sama Ibu. Sehat selalu.